Malam itu, Lily James tidak pernah pulang ke rumahnya. Seorang guru cantik ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar mandi di sekolah elit di Sydney. Dan pelakunya adalah seseorang yang tak pernah disangka-sangka. Lily James yang lahir pada tanggal 21 Mei 2002 adalah putri tercinta dari orang tuanya, Jamie dan Peta. Dia dan saudara laki-lakinya sangat dekat dengan nenek mereka. Lily dikenal sebagai wanita muda yang mandiri dan lincah, selalu aktif dan menjalani setiap harinya dengan penuh ceria. Setelah lulus SMA di tahun 2020, dia mengejar gelar dalam bisnis olahraga di University of Technology Sydney. Lily adalah seorang yang ambisius dan bekerja keras untuk mencapai tujuan dan impiannya. Dan meskipun jadwalnya padat, dia selalu meluangkan waktu untuk bisa berkumpul dengan saudara laki-lakinya serta teman-teman dan keluarganya. Di luar studinya itu, dia juga sangat menyukai olahraga polo air sehingga dia direkrut sebagai pelatih polo air paruh waktu di sekolah katedral St. Andrew. Dan disitulah dia akan bertemu dengan seorang yang menjadi sangat penting dalam hidupnya. Paul Thiessen lahir pada tahun 1999. Dia adalah putra dari keluarga Belanda yang kaya. Kedua orang tuanya adalah profesional di bidang bisnis yang sangat sukses. Dan mereka sangat mencintai anak tunggal mereka. Paul dan keluarganya pindah ke Sydney di tahun 2015. Dan kemudian Paul bersekolah di sekolah St. Andrew. Di sana dia dengan cepat menjadi kapten olahraga dan anggota tim kepemimpinan sekolah. Paul sempat kembali ke Belanda bersama orang tuanya di tahun 2017. Namun segera kembali ke Sydney setelah lulus dari universitas. Paul kembali ke Sydney di tahun 2020 dan kemudian bekerja di sekolah katedral St. Andrew sebagai pelatih kriket dan hoki. Paul juga memberitahu orang tuanya bahwa dia sedang menempuh pendidikan magister keguruan di Universitas Sydney. Dan orang tuanya telah setuju untuk membayar biaya kuliahnya. Paul tinggal di sebuah rumah di Kensington bersama dengan 3 teman serumah. Teman serumahnya ini menggambarkannya sebagai pemuda yang sopan dan santun, tetapi terkadang berantakan. Bagi kebanyakan orang, Paul tampak seperti pemuda berprestasi yang ditakdirkan untuk sukses nantinya. Namun, rupanya beberapa siswanya merasa tidak nyaman berada di dekatnya, bahkan menceritakan kepada teman-teman mereka bahwa Paul memiliki sikap yang meresahkan. Mantan teman sekelas dari Paul juga menggambarkannya sebagai orang yang arogan, narsis, dan memiliki ego yang rapuh. Di sekolah itu juga, Lily dan Paul bertemu dan dengan cepat hubungan mereka berkembang menjadi hubungan romansa. Pada bulan September 2023, keduanya mulai berkencan. Dari awal, mereka bertekad untuk merahasiakan hubungan mereka untuk mencegah rumor menyebar di sekolah. Namun teman dekat dan keluarga mereka menyadari bahwa mereka berkencan. Anehnya, Lily merasa tidak nyaman dan cemas saat menjalani hubungan itu. Padahal, biasanya hubungan baru akan selalu membawa kebahagiaan. Lily sama sekali tidak merasakan kebahagiaan itu. Setelah hanya 5 minggu bersama, dia pun memutuskan untuk berpisah. Berpikir kalau ini adalah keputusan terbaik untuknya, tetapi Paul tidak terima diputuskan secara sepihak. Dan perpisahan itu membuatnya kesal sekaligus marah. Pada malam hari di tanggal 25 Oktober 2023, ayah Lily menjadi sangat khawatir saat putrinya itu tak kunjung pulang juga. Padahal biasanya dia selalu pulang tepat waktu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, dia tidak menjawab panggilan telepon atau menanggapi pesan teks. Dan hal ini membuat kedua orang tuanya menjadi sangat gelisah.
Bahkan, ayahnya menjadi sangat khawatir sehingga dia menelpon polisi untuk melaporkan putrinya menghilang. Berita hilangnya Lily menyebar di antara keluarga dan teman dekat. Ayah Lily kemudian menerima pesan teks yang tidak biasa. Meskipun pesan itu berasal dari ponselnya Lily, tetapi isinya sangatlah aneh. Lily menulis kalau dia meminta ayahnya untuk menjemputnya di sekolah. Di titik itu, ayahnya sudah merasa putus asa dan dia hanya ingin menemukan Lily secepatnya. Dia pun segera bergegas menuju ke sekolah, namun apa yang akan dia lihat saat tiba nanti adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Saat ayah Lily tiba di sekolah, dia melihat daerah itu sudah dikelilingi oleh mobil polisi dengan beberapa bagian sekolah yang ditutup, sehingga tidak ada cara untuk bisa masuk ke dalam. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi, tetapi detailnya masih belum jelas. Rupanya pihak berwenang menerima panggilan anonim yang memberitahu mereka bahwa sesosok jenazah dapat ditemukan di kamar mandi sekolah dan bahwa diperlukan adanya penyelidikan. Petugas yang tiba di tempat kejadian disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Jenazah seorang wanita muda ditemukan di dalam toilet gimnasium. Di dalam toilet, petugas melihat tanda-tanda yang jelas adanya sebuah perkelahian. Korban telah dipukuli secara brutal hingga dia mati, dipukul beberapa kali dengan palu. Tak lama kemudian, korban diidentifikasi sebagai Lily James. Dari hasil otopsi menunjukkan bahwa dia dipukul di bagian kepalanya dan lehernya setidaknya sebanyak 25 kali. Dan saat jasadnya ditemukan, rambutnya sangat berlumuran darah sehingga pihak berwenang mengira korban berambut hitam. Berita ini mengejutkan komunitas Sydney. Lily adalah seorang guru yang dicintai, tetapi dia telah dibunuh dengan darah dingin di tempat di mana dia bekerja, tempat di mana dia seharusnya merasa aman. Ketika berita ini menyebar, spekulasi dan rumor pun ikut menyebar luas. Orang-orang merasa putus asa mencari jawaban siapakah yang menargetkan wanita muda seperti Lily. Teman-teman dekat dan keluarga Lily mulai memikirkan tentang mantan pacarnya dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berpikir tentang Paul dan kemungkinan motifnya. Pihak berwenang juga sudah menyadari bahwa Paul mungkin terkait dengan kematian dari mantan pacarnya. Tetapi yang membuat segalanya semakin mencurigakan adalah Paul juga tidak dapat ditemukan. Penyelidik menetapkan bahwa pembunuhan Lily terjadi di antara pukul 7 hingga 8 malam. Dan panggilan anonim ke pihak berwajib datang sekitar 4 jam kemudian, yaitu di sekitar tengah malam. Mengingat waktunya, kemungkinan besar pelaku memiliki setidaknya 4 hingga 5 jam untuk melarikan diri. Penyelidik dengan cepat melacak lokasi panggilan telepon itu. Dan panggilan itu diketahui berasal dari pinggiran kota di wilayah timur Sydney. Polisi berhasil mengkonfirmasi bahwa panggilan itu berasal dari ponselnya Paul. Namun saat mereka tiba di lokasi, dia tidak berada di sana. Setelah menggali lebih dalam, penyelidik meninjau juga rekaman keamanan yang direkam oleh penghuni pribadi di area tersebut dan apa yang mereka temukan sangatlah mengerikan. Kamera keamanan rumah telah menangkap banyak hal daripada yang mungkin diantisipasi oleh Paul. Pada pukul 8:47 di malam hari, sekitar 1 jam setelah pembunuhan, sebuah mobil terlihat menepi. Pada pukul 9:04 di malam hari, pengemudi keluar dari mobil dan berjalan ke arah barat sambil membawa tas. Orang itu tampak relatif tenang. Dan dia terlihat berjalan ke arah tempat sampah terdekatnya. Setelah mengenali pria itu, polisi mengkonfirmasi bahwa itu adalah Paul. 8 menit kemudian, di pukul 9:12, dia terlihat berjalan kembali ke arah timur menuju mobilnya. Dia tetap berada di area tersebut selama setengah jam sebelum akhirnya menyalakan mesin
pada pukul 9:49 di malam hari dan mengemudi pergi. Mobilnya ditemukan ditinggalkan di tempat parkir, sedangkan Paul telah menghilang selama 24 jam dan masih belum dapat ditemukan. Polisi pun meluncurkan pencarian untuk Paul. Saat itu, dia telah resmi diidentifikasi dalam rekaman keamanan yang membuatnya sangat mungkin bahwa dia terlibat dalam pembunuhan Lily. Tetapi tragisnya, petugas tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menanyai motifnya. Keesokan paginya di tanggal 27 Oktober, tubuh Paul ditemukan di dasar tebing. Pada pukul 9 pagi, helikopter dan kapal polisi tiba untuk mengambil jenazahnya. Angin kencang membuat operasi ini menjadi sangat sulit. Setelah mengamankan daerah tersebut, pihak berwenang menemukan barang-barang pribadi dari Paul, termasuk palu yang digunakan untuk membunuh Lily. Jenazah diidentifikasi sebagai laki-laki berkulit putih. Tetapi karena dampak jatuh dari atas tebing, tubuhnya juga telah membengkak dan rusak parah. Karena itu akan memakan waktu untuk mengkonfirmasi identitasnya. Namun, melalui teknologi sidik jari dan catatan dari Kedutaan Besar Belanda, pihak berwenang secara resmi bisa mengidentifikasi almarhum sebagai Paul. Paul tampak seperti pengecut yang memilih jalan keluar yang mudah daripada menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Untuk menambah rasa sakit dan frustasi akibat dari kepergian Lily, keluarga dan teman-temannya sekarang harus hidup dengan kenyataan bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Mereka membutuhkan Paul untuk menjelaskan begitu banyak hal dan pertanyaan yang selamanya tidak akan bisa terjawab. Kematian dari Paul hampir menegaskan rasa bersalahnya. Dia tampaknya memiliki masalah yang mendalam dengan kontrol diri. Jika Paul masih hidup, dia kemungkinan akan diadili di Mahkamah Agung New South Wales, di mana dia akan menghadapi kehidupan di balik jeruji besi. Petugas bekerja keras untuk bisa menyusun garis waktu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam hari itu. Diketahui, pada pertengahan September setelah pertemuan pertama mereka, Paul dan Lily diam-diam mulai berkencan. Namun 3 minggu kemudian, Lily menemui temannya dengan wajah sedih, mengatakan kalau hubungannya dengan Paul tidak akan bisa bertahan lama. Laporan menunjukkan bahwa Paul sangat mengontrol dan agresif terhadap Lily. Lily segera menyadari bahwa Paul bukanlah seorang yang dia inginkan dalam hidupnya, dan dia pun memutuskannya. Rasa marah dan frustasi Paul sangat membara selama berhari-hari setelah diputuskan. Tetapi alih-alih fokus pada bagaimana dia bisa menjadi pasangan yang lebih baik di masa depan, dia menolak untuk membiarkan Lily mengendalikan hidupnya sendiri. Setelah Lily memberitahu Paul bahwa dia ingin putus, Paul bertanya apakah mereka masih bisa berteman. Lily menjawab tidak. Pada tanggal 21 Oktober, sehari setelah mereka putus, Paul menyewa sebuah mobil dan berkendara ke rumah Lily. Dan dia tetap di lokasi itu selama sekitar 1 jam lamanya. Polisi kemudian menemukan foto-foto yang diambil malam itu di ponselnya. Foto-foto tersebut termasuk foto mobil yang diparkir di luar rumah keluarga James. Dan selama 4 hari berikutnya, dia terus menguntit Lily sebanyak 7 kali. Pada hari pembunuhan Lily, Paul pergi ke toko perangkat keras lokal dan membeli sebuah palu. Bukti yang jelas dari perencanaan pembunuhan atau setidaknya niat untuk menyakiti mantan pacarnya. Dan dia kemudian menyewa sebuah mobil dan mengendarainya ke sekolah Katedral St. Andrews di sekitar pukul 7 malam. Meskipun rekaman ini belum dirilis ke publik, rekaman ini menjadi bukti kuat atas keterlibatan Paul. Setelah menyelesaikan shiftnya, Lily terlihat terekam oleh kamera pengawas saat memasuki toilet di sekolah. Paul kemudian terlihat mengikutinya ke dalam, dan kejadian selanjutnya sangatlah mengerikan. Perkelahian hebat terjadi dan berakhir dengan kematian Lily yang tragis. Serangan itu begitu kejam hingga wajah Lily tidak dapat dikenali.
Paul menghabiskan lebih dari 1 jam di dalam toilet itu sebelum akhirnya keluar di sekitar pukul 8 malam. Dia kemudian masuk ke dalam mobilnya dan melaju ke Diamond Bay Reserve yang juga dikenal sebagai The Gap. Pada pukul 8:47 di malam hari, kamera pengawas menangkapnya saat dia tiba di lokasi itu. Dan di sekitar waktu itu juga, dia mentransfer uang $9.100 kepada kedua teman sekamarnya dengan catatan uang sewa selama 6 bulan. Seperti yang diketahui, Paul sempat keluar dari mobilnya dan diduga saat itu dia membuang palu dan beberapa barang miliknya di tempat sampah terdekat. Tak lama setelah Paul pergi dan parkir di tempat parkir, kemudian dia menelpon pihak berwenang secara anonim dan memberitahu mereka bahwa ada jenazah yang dapat ditemukan di sekolah St. Andrew. Dia mengakui bahwa Lily telah dibunuh dan jenazahnya berada di salah satu toilet sekolah. Paul juga mengirimkan pesan teks pada ayah Lily berpura-pura menjadi Lily dan meminta untuk menjemputnya di sekolah. Kriminolog berspekulasi bahwa motif Paul mengirimkan pesan-pesan itu adalah untuk memastikan jenazah Lily dapat ditemukan atau mungkin untuk memanipulasi kronologi kematiannya. Masih belum jelas apa yang dilakukan Paul selama 2 jam berikutnya. Namun dapat dipastikan bahwa beberapa jam setelah panggilan telepon itu, dia pergi ke Gap, berjalan ke pinggiran tebing, lalu melompat. Di pukul 4:30 pagi, pihak sekolah mengirimkan email kepada semua orang tua, memberitahu mereka bahwa sekolah akan ditutup selama akhir pekan karena adanya insiden serius. Sekolah juga akan mendatangkan terapis profesional untuk mendukung siswa, guru, dan orang tua. Kematian Lily telah resmi dikonfirmasi oleh pihak berwenang. Tanpa disadari, tidak ada yang bisa membayangkan Paul melakukan hal seperti itu. Tidak ada juga yang sepenuhnya mengerti mengapa Paul bereaksi terhadap perpisahan dengan cara yang agresif dan obsesif. Dia masih muda dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Beberapa orang berspekulasi bahwa 18 bulan isolasi yang dia alami selama pandemi COVID-19 mungkin berdampak negatif padanya. Dalam penyelidikan juga diketahui bahwa rencananya untuk kuliah lagi ternyata bohong. Polisi menemukan bahwa tidak ada catatan pendaftaran Paul di universitas manapun di Sydney. Setelah kematiannya, orang tuanya memutuskan untuk tidak memulangkan jenazahnya ke Belanda. Sebaliknya mereka memilih untuk mengkremasinya dan menaburkan abunya di Sydney. Sedangkan keluarga Lily masih berjuang untuk bisa memahami mengapa Paul membunuh putri mereka di tempat umum. Mengingat insiden itu terjadi di toilet umum. Mereka juga mencoba memahami bagaimana Paul bisa melakukan tindakan kekerasan seperti itu tanpa ada yang mendengar atau melihat apapun. Mereka juga mempertanyakan mengapa sekolah elit gagal mempekerjakan personel keamanan di malam hari. Penyelidikan atas kematian Lily diadakan pada tahun 2025. Orang tua Paul yang tinggal di Belanda tidak hadir selama penyelidikan. Penasihat hukum yang mendampingi mereka mengatakan kepada pengadilan bahwa orang tua Paul memiliki bukti tentang bagaimana hidup putranya mengalami kejatuhan dalam 2 tahun terakhir sebelum insiden tersebut terjadi. Namun mereka menolak memberikan bukti tersebut kepada pengadilan. Namun, menurut pengadilan tidak ditemukan bukti bahwa Paul menderita kondisi kesehatan mental atau gangguan kepribadian yang signifikan. Penasihat hukum mengatakan pembunuhan Lily itu telah direncanakan, dan itu bukanlah karena kehilangan kendali saat. Ada ditemukan bukti bahwa Paul telah menguntit Lily dan melatih pembunuhannya. Dalam rekaman pengawasan di sekolah, Paul terlihat menerjang kedua pintu kamar mandi yang berbeda, keluar dan kemudian mencoba lagi untuk masuk sebelum memutuskan untuk menyerang Lily di kamar mandi khusus disabilitas di sekolah tersebut. Dia lalu memasang tanda sedang dibersihkan di depan salah satu pintu kamar mandi sehingga Lily dipaksa untuk masuk ke dalam toilet pilihannya.
Pengadilan juga diperlihatkan rekaman CCTV dari sebuah pertengkaran yang terjadi pada Lily dan Paul beberapa hari sebelum pembunuhannya. Pertengkaran itu berlangsung sekitar 5 menit dan Paul terlihat mendorong dan memojokkan Lily dengan agresif. Penyelidikan akhir menyatakan bahwa Paul memiliki rasa percaya diri yang rapuh, dengan psikolog forensik mengatakan bahwa dia merasa tidak mampu dan tidak berharga. Dan Paul menutupinya dengan menampilkan citra kesempurnaan. Penyelidikan polisi telah rampung dan tidak ada terdakwa lain karena pelaku utama telah meninggal dunia. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!